terutama belajar teknologi. Pokoknya yang berkaitan dengan teknologi, kalau sudah paham betul dengan teknologi, ya itu untuk diri sendiri lah. Sampai anak-anaknya paham banget teknologi, tapi kitanya gaptek. Halo guys, jumpa lagi di podcast Satu Kosong bersama aku Dania Sukamadani di channel YouTube BKIT. Kita bakal bahas seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di episode kali ini aku bakal ngobrol terkait dengan pendidikan bersama seorang guru masa kini, karena beliau erat kaitannya dengan guru dan juga teknologi, bersama Ibu Mifa. Halo Dania. Kemarin kayaknya menang juara 1 ya Bu. Guru Sobat Teknologi GST. Nggak kompeten ya itu. Tapi keren loh, udah ngewakili Pacitan ya kan, maju di provinsi. Gak niat sih sebenarnya mau ikut GST itu, cuman ya mumpung ada waktu, terus kayaknya cocok nih karena teknologi masa kini. Coba lah kita coba, kira-kira bisa enggak? Ternyata benar enggak sebenarnya ikut GST itu. Benernya itu namanya inovasi ya. Inovasi kan ya mungkin menurut kita itu udah paling inovasi, ternyata di luar sana masih banyak yang lebih inovatif lagi. Kemarin habis dari Surabaya itu ya Bu. Iya, ketemu lawan-lawannya. Di Surabaya itu presentasi sama wawancara. Jadi kita ditanya terkait apa inovasinya, karyanya apa, gitu. Ngomong GST nanti jangan-jangan temen yang dengar belum tahu GST itu apa. Boleh diceritain? GST itu Guru Sobat Teknologi. Itu rangkaiannya Festika. Sebenarnya namanya itu ajangnya itu Festika, Festival Teknologi dan Informatika. Nah itu sebenarnya agak ketutup dengan Mbak, kan dulu ada Aegis, terus ada SMA Awards, banyak rangkaiannya di tahun-tahun ini, di akhir-akhir tahun mulai dari Agustus sampai sekarang itu banyak perlombaan. Tapi mungkin karena banyak itu ada yang tertutup, ada GST ini tertutup gitu. Jadi nggak banyak guru yang tahu apa itu GST. Yang ikut tuh juga di kabupaten Pasir, kalau nggak didorong sama pengawas itu nggak banyak yang ikut. Nah itu karena mungkin momentumnya Hari Guru juga padat, terus jadinya jadi mau daftar bikin inovasi itu kami harus punya inovasi dulu sebelum daftar. Kalau udah punya inovasi ya, dan inovasinya harus sudah berjalan. Iya betul. Nggak bisa kalau misalkan mau cari inovasi itu kan seperti kita penelitian ya. Iya. Kalau nggak seperti kita nulis skripsi, cuman ya kayak penelitian, jadi harus menyiapkan perangkat-perangkatnya apa. Itu kan nggak bisa kalau 1 minggu menyusun, tidak bisa. Jadi harus diangkat dari masalah apa sih? Iya, jadi harus tahu, nanti aku mau bikin produk ini, terus siapa saja yang terlibat di situ, alat dan bahannya apa, itu sudah. Kalau 1 minggu kayaknya nggak ada. Kemarin berapa bulan Bu? Kalau saya sebenarnya karya saya itu sudah saya buat, sudah pernah saya lakukan di sebelumnya, tapi belum sempat ditulis. Nah karena belum sempat ditulis, baru saya tulis kemarin itu. Saya cuma butuh waktu 1 minggu kalau saya, tapi 1 minggu itu hanya untuk menulis naskahnya sama pengambilan video, karena harus ada pengambilan video. Kalau untuk menulis naskah, karena saya sudah menggunakan produk saya ini, ya tinggal menulis naskah dengan berbantu teknologi dan Kalau banyak PKI-nya. Iya, kalau berbantu ya gimana ya? Mungkin kalau yang terbiasa membaca, terbiasa menulis gampang. Tapi kalau yang tidak terbiasa itu agak susah. Mungkin ini kayaknya gini Mbak. Bapak Ibu guru itu kelemahannya dalam hal menulis. Mungkin mereka itu bingung apa yang mau ditulis. Makanya ketika mau ikut lomba jadi bingung apa yang mau dikerjakan. Biasanya kan ngomong di depan. Iya. Ngajar sama ngomong itu beda. Tapi dengan AI benar
lebih memudahkan, memudahkan kalau kita bisa ngontrolnya juga. Cuman ya perlu diparafrase, tidak bisa sekedar mentah langsung copy paste langsung jadi naskah, tidak bisa, karena ya mungkin nanti ada kata-kata yang tidak pas atau mungkin ada informasi yang belum valid. Nah itu yang paling penting adalah informasi yang harus kita cross check betul. Misalkan kita mau mengambil bukti ya, data, terus kita scrollnya di AI atau itulah ya, terus kita nggak cross check yang sebenarnya, jangan-jangan itu salah atau apanya, itu yang bisa jadi ya. Makanya banyak yang ketika di Mbak, kalau dicek tuh nih, itu kan harus benar-benar dibahas. Ibu, inovasi apa sih kemarin yang dibawa ya? Sebenarnya saya itu mengangkat ekosistem pembelajaran. Jadi itu sebuah strategi inovasi pembelajaran. Kalau sekarang itu kan guru itu kan paling cuma menggunakan LKPD, kemudian ya kalau berbentuk teknologi misalkan TV atau ISP ini ya, belum ya. Yang internet panel itu loh, aduh lupa namanya. Augmented reality itu bukan seperti TV kayak gitu. Terus itu kan itu juga teknologi. Iya. Saya membuat itu dengan gawainya anak-anak. Jadi produk saya itu saya menggunakan, sekarang itu kan anak itu kan menggunakan gawai itu kadang-kadang cuma buat mancing. Terus di sekolah itu biasanya gurunya ngomong tapi gini-gini karena cuma gawai yang dipakai mereka itu HP-nya itu kan menurut saya nggak bermanfaat ya kalau di kelas, tapi kalau di rumah ya terserah kan gitu kan. Karena saya melihat anak-anak itu banyak menggunakan gawai, makanya saya harus berinovasi. Kira-kira gawai ini gimana caranya biar tidak dipakai mereka untuk sosial media terus. Makanya saya membuat ekosistem pembelajaran itu berbantu dengan LKPD. Cuman LKPD-nya tidak serta-merta seperti praktikum seperti biasanya. Kalau biasanya kan ada judul, kemudian tujuannya apa, ada langkah-langkah praktikum. Nah, kalau saya tidak, saya membuat masalah di situ. Bukan membuat masalah, tapi ada berita. Studi kasus. Iya, studi kasus. Terus di berita itu, anak-anak saya minta buat memantik buat kira-kira apa ini kasusnya, kemudian solusinya apa, seperti itu. Mulai dari situ, terus nanti ada langkah selanjutnya. Di langkah selanjutnya itu ya mereka tidak lagi ada langkah-langkahnya, tapi ya mereka ada studi kasus lagi. Jadi menyelesaikan LKPD itu sampai pada mereka tahu konsep. Jadi di LKPD itu mereka konsepnya itu ternyata seperti ini. Nah barulah mereka menggunakan teknologinya ini, HP-nya itu tadi untuk aplikasi. Nah aplikasinya itu berbantu dengan laboratorium virtual. Saya menggunakannya PET. Sudah pernah tahu belum? PET. Kalau di fisika mungkin ya, untuk fisika itu udah harusnya sudah tahu ya PET itu apa, itu harusnya sudah tahu menggunakan itu. Jadi nanti anak-anak dengan PET itu praktikum di situ, melakukan trial dan error, terus laboratorium di dalam HP ya, laboratorium di dalam HP. Tapi itu aplikasi itu bukan dari saya ya, itu sudah ada sendirinya. Terus tinggal anak-anak ya memaksimalkan pemahaman konsepnya menggunakan PET itu tadi, dibantu dengan LKPD. Tapi itu yang tadinya nggak tahu jadi tahu ya Bu? Iya. Kalau menurut saya gini, kan siswa itu kan saya mata pelajarannya fisika ya. Jadi di fisika itu biasanya kan menghafal rumus. Iya betul. Siswa menghafal rumus, jadi mereka itu bingung. Kebanyakan rumus gitu kan. Misalkan gaya itu apa tuh persamaannya. Nah, mereka cuma menghafal. Tapi kalau mereka menggunakan aplikasi, berarti kalau aku mendorong ini berarti menggunakan gaya. Misalkan seperti itu. Jadi mereka itu akan tahu. Jadi ketika tak dorong itu apa yang berubah. Kalau di aplikasi kan
Kelihatan, iya. Seperti itu. Konsepnya mungkin seperti itu. Nah, karena bermain seperti itu, bermain game, dia bukan game sih. Nah, apa namanya? Simulasinya interaktif seperti game. Jadinya mereka tahu. Nah, terus apa yang mereka dapat ditulis di LKPD. Jadi mereka tulis sesuai dengan pemahaman konsep mereka. Saya hanya mendampingi. Saya melihat, oh sudah betul apa belum. Kalau misalkan belum, menurut saya masih, oh ini ada yang kurang. Nah, baru nanti saya pantik dengan katakanlah sudah betul gitu ngomong, misalkan seperti itu. Terus apa ya Bu kalau salah, misalkan mereka jawab kayak gitu, coba dihitung lagi. Jadi dari situ ada rasa jadi apa ya, berpikir kritis lah ya. Gitu. Kalau boleh cerita, aku tuh juga punya pengalaman sama mata pelajaran fisika. Waktu kelas 10 itu kan SMA IPA ya, langsung IPA kan kalau dulu zaman aku SMA. Jadi waktu dari SMP yang tadinya cuma IPA, terus ke SMA kan IPA-nya dibedah tuh jadi 3 ya Bu ya, jadi fisika, kimia, sama biologi. Nah, kimia, biologi itu aman. Nah, pas fisika kok gurunya tuh di depan kan cuma nerangin rumus ini, rumus ini dapetnya dari ini dapetnya dari ini, terus aku nggak mudeng. Sampai 1 semester itu aku ngadu ke guru BK karena nilai fisika tuh jelek kan. Terus aku ngadu ke guru BK, Bu ini bisa saya pindah jurusan ke IPS apa bisa, sampai kayak gitu, sampai kayak sepusi itu sama fisika. Akhirnya bisa ini kalau mau pindah ke IPS gitu kan, tapi aku nggak eman-eman gitu, aku kayak eman-eman udah di IPA udah 1 semester jalan. Akhirnya aku disitu dipanggil ke BK, aku yang susah. Terus aku disitu cerita sama bapaknya yang ngajar. Jadi akhirnya nggak pindah, cuman kalau di kelas itu bapaknya lebih merhatiin aku. Jadi gimana, Denia paham? Iya paham, tapi aku juga belum paham, kayak kok fisika susah banget ya. Nah, dapetnya aku itu kayak kebukanya aku bisa fisika itu di kelas 3 mau SBM. Kalau dulu namanya SBM, mau ujian masuk kuliah kan, itu aku belajar tuh fisika dan aku belajar pakai gitu. Dulu tuh YouTube udah mulai ada, cuman masih kayak Zenius kan, masih pakai loh Zenius kayak gitu. Terus video-video jadi aku tuh mikir, jadi tuh fisika tuh harus aku lihat pakai apa ya, video, nggak bisa kalau cuma dengerin guru ngobrol. Kalau di saya siswa itu kan berbeda-beda namanya kayak belajar. Nah, itu setiap kali saya mau masuk kelas, terutama di kelas 10 itu kan dari SMP mau kelas 1 kan berbeda, treatmentnya juga berbeda. Itu biasanya saya melakukan tes ya bahasanya itu diagnostik ya, awalnya lah. Tapi cuma mau melihat apakah dia itu kayak belajarnya harus menulis, apakah harus melihat video tadi, atau cuma mendengarkan, atau keseluruhannya. Kan banyak tuh kayak belajar kan. Biasanya saya melakukan tes seperti itu. Atau anak-anak itu dimotivasi dulu. Kamu lihat kayak belajarmu apa. Lihat kalau misalkan kamu sukanya menghitung, oh berarti ya kamu sukanya menghitung. Cari yang pelajaran yang banyak hitungannya seperti itu. Atau kayak belajarmu menghafal, oh berarti ya menghafal. Kan ada kinestetik, audio video, kinestetik, kemudian lupa saya pokoknya visual kayak gitu. Jadi hanya melihat saja atau mendengarkan saja udah paham. Kalau di fisika aja juga kadang masih paham loh. Maksudnya saya sendiri sebagai guru fisika kalau tidak belajar paham. Jadi setiap mau pembelajaran esok hari misalkan saya harus menyiapkan materi dulu, kira-kira apa atau besok ini ya harus dibuat semenarik mungkin. Kalau dulu memang betul mungkin profesional ya, jadi guru itu cuma ceramah. Kalau sekarang tidak bisa, jadi harus ada ya minimal pakai PPT slide itu minimal. Tapi kalau pakai PPT kelemahannya berarti tidak mencatat. Iya, di foto ya, tapi di foto tidak bisa. Terus kalau menggunakan
PPDB tadi tak kirim ke WA. Iya. Sama mereka, iya Bu nanti dikirim di WA saja. Cuma dikirim di WA pada saat mau ulangan udah nggak ada itu Mbak. Mau dibuka di WA nggak bisa karena mereka nggak download sebenarnya. Terus di HP saya mungkin udah hilang atau gimana ya. Jadi mereka mau download itu nggak bisa. Ketika mau ulang keteteran. Nah, itulah guru harus kreatif di situ. Harus mengatasi itu harus kreatif. Kalau konvensional ya itu tadi kelemahannya pasti banyak miskonsepsi. Kalau konvensional, tapi kalau didukung dengan kecanggihan teknologinya atau teknologinya mungkin bisa. Tapi kayaknya fisika tuh jarang ke lab deh ya. Apa pas zamanku aja dulu waktu sekolah ya? Enggak kayak kimia, biologi sering banget ke lab. Hampir tiap minggu ke lab, tapi kalau fisika tuh jarang. Kalau itu kembali ke guru masing-masing. Kalau cerita untuk lab ya, laboratorium, saya kan juga mengangkat inovasi saya itu karena laboratorium. Saya kan di SMA Muhammadiyah ya. SMA Muhammadiyah itu belum terlalu besar untuk siswanya, jumlahnya itu belum terlalu besar. Laboratoriumnya juga belum seperti sekolah favorit. Terbatas banget. Nah, kalau dibilang jarang kolek, bisa jadi anak-anak itu tidak pernah kolek, malahan. Nah, karena tidak pernah kolek itu, mungkin ya asumsi anak-anak fisika nggak pernah kolek nih. Iya. Cuman hafal rumus betul itu kalau asumsinya seperti itu. Makanya ya kalau saya ya itu kita ciptakan kelas menjadi laboratorium. Kalau saya bagi tadi. Keren. Harusnya saya ngajarnya pas ini. Mau jadi guru beda loh kalau lahir sekarang mungkin beda. Iya. Tapi kalau ngomongin anak-anak siswa yang lahir sekarang tuh gimana Bu Mipa ngajarinnya? Atau beda nggak sih sama zamannya Bu Mipa waktu sekolah? Beda dong. Oh iya. Dulu waktu SMP tuh aku pernah HP-nya dibukulin. Iya. Jadi punya HP dibukulin. Kalau sekarang masih kayak gitu nggak bisa. Tapi gimana ya, kalau mau mengumpulkan HP itu paling punya anak-anak aja kadang-kadang matanya di HP, kadang-kadang kan kayak gitu. Buku itu jadi perbedaannya itu menurut saya itu pada saat pandemi. Kalau sisa pandemi kemudian di-matchkan dengan sisa zaman dulu itu beda. Kebalnya itu beda. Kalau kena pandemi sama nggak kena pandemi itu beda. Apalagi kena ujian nasional sama nggak ujian nasional. Nah itu kan beda. Tapi di SMP Mbak masih dapat ujian. Kalau masih dapat ujian nasional itu beda karena ngalami pressure-nya sebelum ujian nasional kan. Tahu. Tapi kalau yang nggak pernah mengalami itu beda. Siswa yang mengalami ujian nasional sama siswa yang kena pandemi itu beda. Beda ya, maksudnya beda gimana ya? Treatmentnya di sekolah juga beda. Mereka pun juga menganggap bahwa guru itu juga pokoknya zaman sekarang pintar-pintarnya guru aja. Kalau menurut aku sih harusnya ya kreatifnya guru. Jadi guru itu tidak boleh stop belajarnya. Harus ya kita mau hidup ya harus belajar sepanjang hayat. Kalau menurut saya seperti itu. Apalagi ada teknologi ini ya yang cepat banget nih. Teknologi itu kalau untuk belajar, saya tuh selalu bilang ke siswa saya, kalau tidak paham dengan materi saya, kalau tidak paham dengan saya menjelaskan, silakan gunakan YouTube. Iya. Materinya ini apa? Silakan gunakan YouTube. Silakan kamu bereksplor sendirilah pakai YouTube. Mungkin kamu bisa dengan YouTube, akhirnya kamu paham. Kalau misalkan tidak bisa dengan YouTube, kamu cari di TikTok atau kamu cari di apalah. Saya selalu bilang kayak gitu. Biasanya kan ada video-video rumus matematika itu di TikTok itu ada loh yang aktif kayak gitu. Masih kayak les tapi pembelajaran matematika ada. Nah mungkin kalau tidak bisa cari yang seperti itu. Saya sampai bilang seperti itu biar HP-nya itu digunakan bermanfaat gitu. Kalau masih kebal ya mungkin ada kalanya nanti suatu saat anak itu akan ternyata yang dijelaskan sama Bu Mifa itu ini, manfaatnya saya menggunakan YouTube ini ternyata ini. Pasti akan ada waktunya mereka menemukan mix and match-nya antara ini dan ini. Gitu. Tapi anak-anak zaman sekarang tuh kayak
aku punya adik juga ya, itu masih sekolah, seharian tuh nggak pernah lepas yang dari namanya HP. Tapi aku lihat tuh ya dia buka TikTok, dia pakainya main game gitu kan. Padahal itu hari Minggu, padahal hari Seninnya tuh ujian sih. Kayak, emang kamu nggak belajar? Aku belajar, mana belajar udah dekat di HP-an, aku gitu kan. Terus, aku belajar di YouTube, aku belajar di TikTok gitu di anaknya. Nggak tahu itu beneran apa enggak. Kayak gitu kan zaman sekarang udah mainnya udah nggak buku paket, buku paket AKS gitu. Enggak, nah lucunya lagi Mbak, di SMA Muhammadiyah itu kan kita kan punya kelas eksklusif. Di setiap kelas itu ada TV yang sudah terkoneksi dengan internet. Kalau sudah gurunya ndak ada nih, misalkan lagi kosong atau pas jam istirahat saja. Maksud saya itu di TV itu bisa loh untuk pembelajaran. Mereka enggak, malah buat YouTube. YouTube kiranya apa? Ya yang mesti lah ya. Ya kenapa sudah difasilitasi sama ini, dan kenapa tidak dimanfaatkan? Padahal saya sudah berusaha ngasih contoh yang baik ya, suruh nyari tapi di internet pelajaran apa gitu ya masih Itu tantangan guru iya itu tantangannya. Benar-benar. Tapi kalau nggak ngikutin perkembangan teknologi terus juga bakalan ketinggalan, apalagi kayak muridnya bahkan lebih pintar, lebih pintar daripada gurunya. Ya ulangan nih berbahaya juga. Bahayanya itu kalau kan sekarang ulangan udah berbasis teknologi semua. Yang berbasis masih paper itu paling sebagian kecil loh, sebagian kecil yang masih berbasis paper. Tapi kalau uraian itu gimana Bu? Kan biasanya kalau di ujian di HP kan pilihan ganda ya biasanya. Kalau uraian saya belum ini ya. Kalau saya di sekolah saya itu di SMA Muhammadiyah itu kita menggunakannya tetap teknologi. Kita menggunakan teknologi. Jadi kalau mau uraian atau esai, pilihan jawaban singkat lah misalkan itu ada kebetulan kita menggunakan aplikasi yang memfasilitasi itu bisa. Tapi kalau yang sekolah lain yang tidak memfasilitasi itu saya kurang tahu. Ya mungkin, itulah karena anak-anak taunya pilihan ganda, jadi belajarnya cacicut lah, mungkin seperti itu, mungkin tapi ya itu saya belum meneliti sih kalau itu. Tapi jadi SMA Muhammadiyah itu punya sendiri ya, punya aplikasi yang bagus ya. Itu pernah tahu AMB itu belum Mbak? Iya. Nah hampir mirip aplikasinya hampir mirip seperti itu. Maksudnya ada pilihan ganda, jawaban singkat, jawaban singkat ada, terus benar salah atau yang memilih lebih dari satu jawaban benar. Itu ada fasilitasnya. Jadi Bapak Ibu guru kalau di SMA Muhammadiyah dituntut untuk bisa menggunakan itu semua. Jadi soalnya itu jangan pilihan ganda saja. Kalau bisa semua variabel itu digunakan. Jadi biar memancing anak. Intinya ya ini salah satu motivasi saya juga mau ikut lomba itu memancing gimana caranya anak itu mau berpikir kritis. Terus anak itu mau lebih ke arah punya pandangan ke depannya. Jadi nggak cuma sekolah pulang, nggak cuma seperti itu. Jadi punya cita-cita lah mau besoknya setelah lulus mau apa. Kan kalau tidak dipancing dengan Bapak Ibu tidak bisa. Kadang Bapak Ibu di rumahnya pun nggak terlalu peduli dengan anaknya. Udah sibuk kerja atau apa. Guru itu juga tidak bisa Mbak kalau cuman bilang ayo semangat. Kalau cuman seperti itu ada yang mungkin masuk dalam hati, ada yang cuman ya didengerin saja tapi besoknya dilupakan. Nah, karena anak-anak zaman sekarang seperti itu, makanya kita harus tahu nih gimana memberikan informasi tapi bukan sekedar informasi yang langsung lalu begitu saja kayak gitu. Makanya dengan cara-cara seperti itu kita memunculkan minatnya anak-anak gitu ya, entah itu minat, entah itu berpikir kritis lah. Kalau saya lebih ke arah berpikir kritisnya mereka, jadi biar mereka itu tidak lempeng sekolah pulang saja gitu. Berarti kritik kalau susah banget. Tidak susah banget. Pernah ingat aku nonton film apa ya, kayak film-film luar angkasa gitu loh Bu. Itu kan aslinya full sama rumus-rumus fisika kan kayak gitu. Terus aku nonton, jadi itu
apa itu ada bom gitu ya, ada bom terus itu suaranya tuh bomnya udah meledak tapi suaranya belum kedengar kan. Oh alah, jadi itu rumus fisika kemarin dipakai itu ini maksudnya kayak gitu baru sadarnya tuh setelah udah sekolah gitu baru nyadar, oh alah itu tuh rumus fisika yang diajarin Pak Guru ini tau, masih ingat. Jadi kayak walaupun aku tuh nggak suka fisika waktu sekolah, tapi malah kayak malah kenal banget. Oh alah ini gitu. Jadi mungkin keren banget kalau misal Bu Mifa punya inovasi lain tentang fisika. Ada nggak Bu? Pernah kepikiran mau buat apa lagi? Kalau untuk saat ini sih baru ide karena belum berjalan. Kalau yang kemarin kan sudah saya jalankan. Sudah. Tapi kalau ini baru ide. Cuman ide ini belum tak laksanakan. Sudah kepikiran mau Bisa buat tahun depan ya. Terus mau membuat inovasi itu kan juga melihat anak-anaknya ya, Mbak. Saya itu juga melihat anak ini mau diajak kerjasama. Oh, anak ini bisa nih dibentuk mau membuat ini kayaknya bisa. Saya juga melihat itu. Tapi kalau anak-anaknya motivasinya ya off ya agak sedikit motivasi, gurunya juga kewalahan karena ibarat kata dasarnya aja mereka belum bisa. Kalau mau diajak berpikir kritis susah. Itu susahnya juga susah di saya, susah di anak-anak. Jadi ya kayak ngobrol kayak gini jadinya nggak ngalir. Kalau anaknya kurang kritis lah gitu, jadi nggak berjalan. Karena saya melihat ini ada bibit-bibit di tahun ini sudah ada bibit-bibit, tapi karena kan baru 1 semester ya, baru belum selesai nih sekarang. Jadi saya baru ada bibit nih. Nah ini rencana saya di semester besok ini ada terkait energi ya. Tapi ini karena energi terus teknologi ini masih ini semoga saja energi Bu. Itu yang bantuin buat siapa Bu? Tergantung. Kalau kemarin itu saya membuat itu ya dari teman-teman. Saya teman-teman satu sekolah itu yang membantu saya. Kalau nggak ada teman-teman saya nggak bisa Mbak. Ya mungkin kalau pembelajarannya mungkin saya sendiri konsepnya ya, kalau konsepnya saya sendiri. Tapi kalau untuk ya mungkin support aja itu dari teman-teman harus. Terus kalau mau yang lainnya ya semuanya dari teman-teman yang dibantuin. Support teman-teman dulu ya. Iya. Tapi kan kemarin udah menang tuh inovasinya. Itu mau diimplementasikan di seluruh Pacitan atau bidang-bidangnya? Kemarin itu saya kan kemarin di Surabaya itu ya. Itu kemarin ada salah satu teman saya ya, saingan saya juga itu minta untuk semua karyanya itu mau dijadikan buku gitu. Karena ya kan kalau diimplementasikan mungkin ya belum sampai ke teman-teman belum. Mungkin kalau di kompel saya sudah saya tapi ya bahasanya saya sharing dengan rekan-rekan saya sudah. Tapi kalau untuk keluar mungkin ya belum lah, udah sampai seperti itu. Tapi kalau mau dijadikan buku itu rencananya sudah mau dijadikan buku. Nah karena dijadikan buku kan bisa jadi bahan bacaan ya. Nah mungkin nanti bisa saya bagi-bagi juga sekolah lagi. Jadi kalau harapannya buat para guru-guru mungkin di Pacitan ya kan biasanya per daerah tuh struggle-nya beda-beda. Kalau untuk di Pacitan sendiri harapannya buat jangan lelah belajar. Itu Mbak penting itu. Terus terutama belajar teknologi. Pokoknya yang berkaitan dengan teknologi, kalau sudah paham betul dengan teknologi ya at least untuk diri sendiri lah. So untuk kita aja mau mendalami teknologi, kalau kita sudah paham, kita sudah mampu di situ, mau ngajar itu pasti gampang, lebih pede ya betul. Karena kita bisa menyaingi anak-anak lainnya itu yang sampai anak-anak yang paham banget teknologi tapi kitanya gaptek. Menurut saya itu boleh saya. Ibu boleh diminum dia ya. Apa puasa? Ya. Jadi sebagai guru, aku pun juga sering sih Bu kayak dipanggil buat les privat gitu. Jadi ngadepin anak-anak kayak gitu. Ini anaknya bawa HP-nya kira-kira tak
mau tak sita dulu selama les, apa aku main kan banyak ya game-game pembelajaran gitu. Main itu ya. Pernah itu aku coba 2 kali. Yang pertama HP-nya aku sita. Anaknya fokus gitu kan. Tapi fokusku nggak bertahan lama. Mereka cuma berapa menit, habis itu udah ngereak gitu kan. Oh yang sendiri anaknya. Nah yang kedua aku coba main pakai apa ya namanya, yang soal-soal tapi dia bentuknya kayak game gitu. Ada di internet banyak kayak gitu. Terus aku coba, oh anaknya suka, apalagi ada musiknya gitu kayak main game. Oh anaknya suka nih. Tapi ternyata ibunya atau neneknya yang ada di rumah itu kiranya itu main game. Jadi kayak ayo kamu main HP ya, nggak belajar gitu. Terus aku, aduh gimana ini? Kayaknya semenjak itu aku jadi kayak, oh ternyata nggak semua orang tua itu paham kalau lagi kayak gini tuh. Ya mungkin belajar tuh mikirnya kamu merhatiin apa aku belajar ini gitu kan. Nah, sebenarnya ada Mbak, saya juga orang tua ya, tapi anak saya masih kecil. Banyak teman-teman saya yang sharing kayak gini. Anakku tak SD biar gak jalan HP. Iya. Seperti itu ternyata mematangkan kita yang kreatif ya kalau kayak gitu. Terus kalau apa namanya kita udah kreatif, udah menggunakan seperti itu, belajar gamenya lupa jalan HP, mau tak lesi biar gak main HP ya kayak gitu. Ada yang seperti itu. Nah, gimana ya kalau kayak gitu ya iya. Kalau saya sebagai guru pun sebagai orang tua, selama dibimbing, maksudnya tidak dibiarkan sendiri, itu mungkin kalau saya tidak apa-apa. Dan waktunya itu jelas. Misalkan mau entah itu bermain game atau entah pembelajaran, kan tidak sepenuhnya misalkan 2 jam sepenuhnya melihat, tapi kan tidak. Mesti ada komunikasi, mesti nanti HP yang ditaruh dulu dan sebagainya. Kalau saya seperti itu. Tapi yang jelas, yang penting dia tidak dibiarkan sendiri. HP itu kalau dia dibiarkan sendiri berarti kan dia hanya dia dan HP-nya. Nah itu kan yang kita nggak tahu kan itu. Tapi kalau ada kita, oh jelas main apa. Anak saya pun juga kayak gitu. Kalau udah tak kasih HP, masih kecil udah tak kasih HP, tapi ya tetap ada bimbingan orang tua di sampingnya. Kalau saya seperti itu. Nah mungkin bagi orang tua ya, mungkin kalau saya ya didampingi, jangan sampai tidak didampingi. Pun kalau belajar jangan dibiarkan sendiri. Walaupun itu sudah SMA mungkin ya kalau saya menurut saya gini, ditanya itu kan wajar ya, maksudnya dia udah belajar apa belum, walaupun dia udah SMA, tapi kan pertanyaan seperti itu kan beda loh nanti hasilnya di anak. Nah, atau didampingi saja, tapi didampinginya tidak serta-merta langsung ayo deh sinau terus kayak apa ya itu berbeda. Mungkin nanti menjadi apa namanya diajak kayak sharing aja cuma ayo deh sinau deh, dan bahasanya aja yang diubah jadi anak itu tidak takut kalau lagi belajar tapi ada orang tuanya. Mungkin seperti itu. Kalau saya apa-apa yang penting ada sampingnya itu ada orang tua, terus tahu apa yang terjadi. Nggak bisa kalau masa kita terlepas dari teknologi itu nggak bisa ya. Menurut saya sih ya, tapi nggak tahu ya orang tua di luar sana seperti apa gitu. Soalnya anak-anak sekarang juga susah diatur. Kalau nggak dikerasin gitu sama orang tuanya kayak gitu sih yang aku lihat selama aku ngelesin anak-anak di rumah. Oh gitu. Jadi tiap anak tuh beda-beda katanya. Ada yang gini, nurut. Ada aku minta apa dia nurut, aku suruh apa dia nurut. Ada yang enggak gitu. Ada yang selalu pegang HP, ada yang pakai tab gitu. Kan padahal anak SD itu udah pegang tab. Jadi ya kalau anaknya main tab itu, oh berarti aku coba nih aku kasih yang itu game pembelajaran. Kalau selama dibiarkan sama orang tuanya dia seperti itu, mungkin ya lebih baik kita yang bekerja. Harusnya kita yang ngontrol. Maksudnya oh ya udah berarti dia udah dikasih teknologi nih, ya sudah berarti aku belajarnya dikasih teknologi. Kan ada yang seperti itu. Kalau sekolah di luar Pacitan ya yang internasional misalnya, itu kan semua sudah berbasis teknologi dan orang tuanya tahu, oh itu dia belajar, oh itu bermain game. Nah berarti ya harusnya orang tua yang lebih, sebenarnya harusnya yang bekerja banget itu orang tua ya kalau di luar rumah. Tapi kalau di sekolah gimana ya mau ngontrol? Kalau orang tua kan susah, ya sudah dipasrahkan sama
gurunya. Kalau di sekolah gurunya menggunakan teknologi, ya sudah, gurunya berarti menggunakan teknologi. Les pun juga kalau berbasisnya teknologi, ya sudah, terserah saja. Kalau saya seperti itu. Tapi ya semuanya harus tidak boleh kalah dengan anak. Intinya gitu. Tapi bukan bermaksud orang pemikiran zaman dulu ya, orang kolot ya harus orang tua itu benar karena sudah berpengalaman. Tidak seperti itu. Tidak. Kalau menurut saya tidak seperti itu. Harusnya kita juga paham, zaman sekarang pemikiran anak-anak itu seperti ini. Anak-anak itu harusnya seperti ini. Beda ya Mbak ya, kalau anak zaman dulu sama zaman sekarang nyuruh aja. Kalau disuruh 5 kali baru jalan ya. Nah, gimana caranya biar tidak 5 kali itu bisa jalan? Nah, itu kan harusnya orang tua yang dan sekarang gitu. Entah itu diajak dari segi bahasanya mungkin atau bahasa perintahnya yang diolah itu kan mungkin kita yang harus belajar. Betul seperti itu. Oke. Keren banget bisa ngobrol sama kita terkait inovasi fisika loh. S1 S2 nya fisika ya Bu ya. Buat aku tidak suka fisika keren banget. Wah. Bu, apalagi nyiptain inovasi phishing ya Bu ya. Semoga bisa diimplementasiin di semua sekolah ya Bu ya, di sekolah-sekolah lain biar anak-anak yang kayak aku yang susah banget ngapalin rumus-rumus fisika bisa lebih paham Bu ya. Harusnya nggak dihafal sebenarnya. Dipahami. Melalui penemuan itu kan. Maksudnya ya dilalui lah. Kalau tidak dilalui proses. Jadi kalau sudah melalui proses nanti akan hafal sendiri gitu. Aku dulu sama dengan apa nggak terus sama dengan arti itu benar-benar hafalan soalnya nggak tahu terus itu apa terus apa Oke, terima kasih Bu Mifa sama Mbak Deni diajak podcast. Terima kasih, jangan kapok. Sama-sama. Semoga juga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terus saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata mungkin atau pemahaman saya yang berbeda dengan orang tua atau bapak ibu guru yang lainnya gitu. Karena setiap individu kan berbeda. Betul. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.